Halo semua, masih di channel Langit Geo. Di pembahasan kita struktur keruangan desa sesuai dengan KD 3.2, menganalisis struktur keruangan desa dan kota, interaksi desa dan kota, serta kaitannya dengan usaha pemerataan pembangunan. Dan KD 4.2, membuat makalah tentang usaha pemerataan pembangunan di desa dan kota yang dilengkapi dengan peta, bagan, tabel, grafik dan atau diagram. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita kali ini adalah peserta didik diharapkan mampu memahami pola pemukiman desa. Pola pemukiman desa ada beberapa. Kali ini kita akan membahas 3 pola pemukiman desa yang dikemukakan oleh Profesor Bintarto, Daljuni, dan Paul Landis. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pola pemukiman desa menurut para ahli tersebut adalah yaitu yang pertama jaringan transportasi, yang kedua topografi, yang ketiga kesuburan tanah, dan yang keempat ketersediaan air. Kesemua faktor inilah yang nantinya akan mempengaruhi terjadinya perbedaan pola pemukiman desa. Yang pertama, pola pemukiman desa dari Bintarto. Bintarto mengatakan ada 5 pola pemukiman desa, yaitu yang pertama, memanjang mengikuti jalan, yang kedua, memanjang mengikuti sungai, yang ketiga, memanjang mengikuti pantai, lalu yang keempat, radial atau melingkar, dan yang kelima adalah yang tersebar. Menurut Bintarto, pola pemukiman yang memanjang mengikuti jaringan jalan pada umumnya berada di daerah dataran rendah dan selalu berusaha mendekati akses transportasi. Yang kedua, pola pemukiman memanjang mengikuti aliran sungai. Pola pemukiman ini biasanya terbentuk pada daerah dataran rendah yang mana terdapat sungai mengalir. Yang ketiga, memanjang mengikuti pantai, yaitu pola pemukiman yang pada umumnya terbentuk pada daerah yang terdapat pada pesisir pantai pada desa-desa nelayan. Yang keempat adalah pola pemukiman tersebar, di mana penduduknya terpencar-pencar secara tidak merata karena faktor topografi yang kasar serta kesuburan tanah yang tidak merata. Pola pemukiman yang tersebar juga dapat ditemukan pada daerah kars atau daerah kapur dengan kondisi kedalaman air tanah yang sangat dalam. Lalu yang kelima, pola pemukiman radial atau melingkar. Penduduk desa akan bermukim mengelilingi daerah berupa gunung api yang kerucut. Selanjutnya, Daljuni mengemukakan pola pemukiman desa hanya ada 4, yaitu yang pertama memanjang mengikuti jalan raya atau sungai, yang kedua memanjang pantai, yang ketiga terpusat, dan yang keempat mengelilingi fasilitas tertentu. Pola pemukiman desa menurut Daljuni yang pertama memanjang mengikuti jalan raya atau sungai, di mana pemukiman desa akan berkembang mengikuti keberadaan jaringan jalan. Yang kedua, memanjang mengikuti pantai. Pemukiman desa akan berkembang di sepanjang garis pantai. Yang ketiga adalah pola pemukiman terpusat, di mana pemukiman desa terbentuk pada suatu kawasan yang kemudian akan berkembang ke arah luar dari kawasan tersebut. Yang keempat, penduduk bermukim mengelilingi fasilitas tertentu seperti kawasan industri, danau, waduk, dan lain-lain. Pola pemukiman desa menurut Paul Landis. Paul Landis, seorang sosiolog pedesaan, mengatakan pola pemukiman desa ada 4. Yang pertama, the farm village type. Yang kedua, the nebulous farm type. Yang ketiga, the arranged isolated farm type atau line village. Dan yang keempat, the pure isolated farm type atau single farm state. Baiklah, kita lihat yang pertama. Yang pertama adalah farm village type, di mana penduduk desa terkonsentrasi pada suatu tempat, sehingga antar masyarakatnya memiliki hubungan kekerabatan yang erat. Pola pemukiman desa seperti ini memungkinkan warganya memiliki kedekatan dan rasa gotong royong yang tinggi. Kemudian yang kedua, the nebulous farm type. Pada pola pemukiman desa seperti ini, penduduk desa tersebar-sebar, berkelompok-kelompok pada tempat tertentu,
sehingga biasanya mereka memiliki lahan pertanian yang cukup dekat, sehingga hubungan komunikasi antar kelompok masyarakatnya pun cukup erat, di mana terdapat pusat perdagangan yang berfungsi sebagai tempat mereka melakukan jual beli. Kemudian yang ketiga, the arranged isolated farm type atau the line village, di mana pemukiman desa akan berkembang secara memanjang mengikuti jalur pusat perdagangan. Kemudian yang keempat, the pure isolated farm type atau the single farmstead, di mana penduduknya bermukim dengan cara menyebar-nyebar dan berada di luar daripada pusat perdagangan. Pada kondisi seperti ini, masyarakat desanya memiliki hubungan kekerabatan yang mulai berkurang. Baiklah, sampai di sini materinya. Selamat belajar dan tetap semangat. Terima kasih.